Yesusku, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
Shalom jemaat sekalian, mengucap syukur pada hari ini atas kasih dan kemurahan Tuhan dimanapun kita berada, kita masih dapat beribadah bersama pada hari ini. Mari jemaat sekalian, sebelum kita memulai ibadah kita mengambil waktu untuk bersaat setuju sejenak mempersiapkan hati kita. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ibadah ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita itulah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari jemaat-jemaat sekalian, kita mau memuji, memuliakan Allah kita mau angkat pujian KPPK 16, berilah hormat padanya. Padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, adalah tinggi, Maha mulia, Maha mulia. Berilah hormat padanya, Maha mulia, Maha mulia. Berilah hormat padanya. Mari jemaat sekalian, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersama-sama Tuhan datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan segala kerendahan hati ini Tuhan. Bersama-sama Tuhan memuji, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami bersama-sama berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh mempersiapkan hati setiap kami Tuhan,
untuk dapat bersama-sama bersungguh-sungguh Tuhan, memuji, memuliakan, dan membenarkan firman-Mu Tuhan. Kami bersama-sama Tuhan mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirat Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, saya persilakan untuk duduk. Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Jemaat sekalian, mari bersama-sama dengan segala kerendahan hati kita datang ke hadapan Tuhan, membawa dan mengaku akan setiap dosa kita. Hanya oleh karya terbesar Tuhan, oleh kasih dan pengorbanan Tuhan, kita boleh bersama-sama datang, diselamatkan oleh Tuhan, kita boleh berkomunikasi secara langsung akan setiap dosa dan pergumulan kita bersama Tuhan. Mari jemaat sekalian, kita bersama mengangkat pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari jemaat sekalian, kita akan pujian ini dari awal. Kita katakan kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar
Jemaat terkasih, mari kita berdiri. Mari bersama-sama kita datang di hadirat Tuhan. Kita dengan sikap tenang, kita datang kepada Tuhan, mengakui setiap kesalahan ataupun dosa-dosa yang kita lakukan selama 1 minggu ini. Mari kita secara pribadi datang di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah kami menyadari bahwa seringkali kami di dalam rasa syukur karena menikmati anugerah Tuhan, kami juga terkadang melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Tidak hanya pikiran, perkataan, ataupun tindakan kami Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon belas kasih Tuhan, kiranya mengampuni setiap salah dan dosa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan yang Engkau beri di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat terkasih, mari kita meresponi rasa syukur kita, karena kita telah menerima anugerah dari Tuhan, pengampunan dari Tuhan. Karena itu mari kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah dari 1 Korintus yang pertama, ayat yang ke-30 sampai 31, demikian firman Tuhan. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat sekalian, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari sebagai respon ucapan syukur kita mau bersama-sama mengatakan, Tuhan satu-satunya andalan kita, Tuhan satu-satunya yang kita percaya, di dalamnya ada pengharapan, ada kedamaian. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari jemaat sekalian, dengan sungguh lagi kita katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan
katakan Tuhan satu-satunya yang kita andalkan, satu-satunya yang kita percaya, satunya yang Tuhan andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Ya Tuhan, Kau satu-satunya kami andalkan Tuhan, satu-satunya yang Tuhan andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Katakan kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Shalom saudara-saudara sekalian, kita bertemu di hadirat Tuhan. Baik saudara berada di ruangan ini ataupun berada di rumah, Tuhan bersama-sama dengan kita. Di hari perhentian ini kita akan merenungkan sebuah tema mengandalkan Tuhan atau manusia. Kita landaskan renungan ini dari Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan 8 berbunyi seperti ini. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri yang asin, yang tidak berpenduduk. Ayat 7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus.
Bukakanlah pengertian kami ya Allah, supaya kami dapat memahami firman yang sudah kami baca ini. Kami tidak bisa hidup benar tanpa ikut firman Tuhan. Mohon pertolongan-Mu dan juga bagi hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan. Ini kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setiap manusia mempunyai sesuatu yang ia jadikan handalan. Di banyak bidang kehidupan ini kita menjumpai hal seperti itu. Misalnya di dunia olahraga, baik olahraga bersifat kelompok maupun pribadi. Di olahraga yang bersifat pribadi, umpamanya boxing, badminton, pingpong, ambil contoh. Orang kalau mendengar Maestro Rudy Hartono, apa yang dihandalkan dari permainan beliau? Keuletannya, smash yang keras, itu sangat menonjol, andalan sekali. Lim Swee King, smash loncatnya itu luar biasa, dan itu menjadi handalan. Dalam boxing, ambil contoh Mike Tyson, pukulan kerasnya itu ditakuti, karena itu handalannya dia. Manny Pacquiao, kecepatannya menjadi handalan. Di bidang olahraga kelompok sepak bola, mungkin kita mengenal nama Ronaldo, seorang pemain handalan dari kelompok itu. Dalam volley juga ada handalan tukang smash yang hebat, dan sebagainya. Nah saudara, di dunia bisnis juga demikian. Ada orang mempunyai banyak usaha bidang-bidang usaha, tapi ada satu andalan yang dia sangat sandarkan dirinya. Umpamanya di bidang perkebunan, kelapa sawit itu handalan usahanya. Atau mungkin pertambangan, batu bara barangkali. Di dunia bidang politik juga demikian. Waktu seorang kampanye untuk memperebutkan satu posisi, mungkin handalannya sebagai yang kita alami OKOC barangkali. Atau rumah dengan down payment 0%. Atau bebas banjir DKI, bebas macet. Di dunia ekspor impor juga seperti itu. Di semua bidang kita melihat ada handalan-handalan tertentu. Di bidang pariwisata, Pulau Bali mengandalkan pariwisata sebagai handalan penghasilannya. Nah, apa yang kita baca dalam firman yang kita baca dari Yeremia tadi itu, teks yang kita baca tadi itu, Tuhan mengutus Yeremia ke Israel bagian selatan atau Yehuda. Ia menyaksikan sendiri bagaimana umat Tuhan berperilaku keseharian, umat yang menjauh dari Tuhan. Lalu Nabi pun menyampaikan hukuman Tuhan, dinubuatkan bahwa mereka akan dihancurkan sebagai akibat dosa. Tuhan akan menjatuhkan hukuman atas Yehuda, sehingga Yehuda akan mengalami kerugian yang sangat hebat melalui invasi kerajaan Asyur dan Babel. Nah saudara, walaupun nubuat sudah diberikan, Nabi Tuhan Yeremia berharap besar sekali kalau Yehuda bisa bertobat. Tapi kenyataannya justru mereka berpaling lebih jauh dari Allah. Mengambil andalan atau mengandalkan Mesir akan melindungi mereka, akan menjamin mereka, akan menopang mereka dari rongrongan bangsa lain. Mereka lebih mengandalkan manusia daripada mengandalkan Tuhan. Di sini, lalu Yeremia menyebutkan dua macam handalan. Yang pertama, orang yang mengandalkan manusia. Dalam terjemahan lama dipakai percaya kepada manusia. Ayat 5 berbunyi, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menjadikan daging sebagai kekuatannya, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Yang kedua, mengandalkan Tuhan, atau terjemahan lain, percaya kepada Tuhan. Ayat 7 berkata begini, diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan, yang pengharapannya hanyalah Tuhan. Kontras sekali antara ayat 5:6 dan 7:8. Ayat 5 dan 6, ayat 7 dan 8 begitu bertolak belakang. Ayat 5 dan 6 mengatakan mengandalkan manusia atau kekuatan diri sendiri. Itu dikutuk oleh Tuhan. Ayat 7 dan 8 mengandalkan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Lalu diberikan gambaran yang lebih jauh. Orang yang mengandalkan manusia atau bersandar kepada manusia, percaya pada kekuatan manusia, apa dikatakan? Gambarannya seperti semak bulus di belantara.
Tidak mengalami keadaan baik, tapi justru keadaan yang buruk. Dikatakan seperti tanah yang hangus. Semua yang baik sudah tidak ada lagi. Atau berada di padang asin, tanah bergaram, sehingga tidak ada apapun tumbuhan yang bisa hidup di sana. Tidak ada yang normal di sana. Tapi yang kedua, yang mengandalkan Tuhan, dikatakan bahwa seperti pohon yang ditanam di tepi air. Akarnya merambat ke batang-batang air, mendapat semua yang baik. Terjemahan lama, tidak terpengaruh panas terik. Daun tetap hijau, tidak takut kering, tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi di sini kita melihat ada dua handalan. Dua handalan. Mengandalkan manusia atau mengandalkan Tuhan. Kita coba renungkan yang pertama, mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan diberkati. Dan ini kita lihat sepanjang Alkitab. Begitu banyak contoh. Tapi hari ini saya akan menyebutkan mungkin dua contoh saja. Yang pertama, saya ajak saudara merenungkan soal Yusuf yang tercatat dalam kitab Kejadian pasal 37 sampai pasal 40-an. Dalam pasal 39 ayat 2 dan 3 dikatakan seperti ini. Tuhan menolong Yusuf sehingga ia menjadi orang yang berhasil. Yusuf tinggal di rumah tuannya, orang Mesir itu. Potifar melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan bahwa ia membuat Yusuf berhasil dalam segala sesuatu yang dilakukannya. Pasal 39 ayat 5 berbunyi, sejak Yusuf dijadikan pengawas rumah tangga Potifar, Tuhan memberkati rumah dan segala sesuatu yang dimiliki Potifar, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Tuhan melakukan ini karena Yusuf, demikian sabda Tuhan. Ayat 23 dari pasal 39 berbunyi, kepala penjara mempercayakan segala sesuatu yang ada dalam penjara kepada Yusuf. Hal ini terjadi, demikian catatan firman Tuhan, karena Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan membuat Yusuf berhasil dalam segala sesuatu yang dilakukannya. Apa rahasianya? Yaitu hanya satu, mengandalkan Tuhan. Hanya mengandalkan Tuhan. Dari mana kita tahu? Mari kita telusuri kehidupannya sejak dari rumah bapaknya sampai dengan menjadi orang penting di Mesir, menjadi Perdana Menteri. Yusuf meninggalkan rumah orang tuanya sekitar usia 17 tahun. Sepanjang hidupnya tidak pernah disebut ada kalimat mengeluh keluar dari mulutnya. Kita ingat bagaimana dia mempunyai mimpi besar. Mimpi yang luar biasa. Bintang-bintang di angkasa menyembah kepada dia. Ikat-ikat gandum juga menyembah kepada dia. Tapi dalam realitanya terbalik sama sekali. Ia diturunkan ke sumur. Turun lagi menjadi budak. Difina istri Potifar turun lagi ke penjara di bawah tanah. Ini posisi paling rendah. Pengalaman penjara membawanya kepada kedudukan yang tinggi. Dari paling rendah, kemudian paling tinggi. Saudara pernah bermain pingpong? Saya suka main pingpong bukan untuk keahlian, tapi hanya untuk olahraga. Dan saya tahu bola pingpong itu kalau dibanting, dia akan meloncat kembali. Kalau ringan bantingannya, loncatnya juga rendah. Tapi keras bantingannya, loncatnya akan tinggi. Inilah realita Yusuf. Ia tidak mengeluh selama dia berada paling rendah sekalipun. Alkitab tidak mencatat satu kata pun dia mengeluh. Dia mengandalkan Tuhan. Loh, bagaimana tahu buktinya dari mana? Di penjara, ia mengartikan mimpi, juru roti dan juru minum. Kejadian 40 ayat 8, kepada juru roti itu Yusuf berkata, bukankah Allah yang bisa mengerti mimpi? Perhatikan, dia berkata Allah yang mengerti mimpi. Dia bisa mengatakan, saya bisa, saya mampu. Tapi tidak, dia kembalikan kepada Tuhan. Bukankah Allah yang bisa mengerti mimpi? Tidak mengangkat diri. Kemudian dari situ, namanya 2 tahun kemudian sampai kepada Firaun ketika Firaun juga bermimpi dan tidak seorang bisa menjelaskan mimpinya.
Lalu Firaun bertanya tentang arti mimpi itu. Apa yang dijawab oleh Yusuf? Dia berkata, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah. Baca Kejadian pasal 41 ayat 16. Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah. Di sini ia sedikit pun tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Sedikit pun tidak. Dan ini membuatnya selalu berhasil karena dia mengandalkan Tuhan. Itu contoh yang pertama Yusuf. Tiap kali saya merenungkan kehidupan Yusuf, saya merasa sungguh berat melewati turun. Tetapi kemudian Tuhan angkat. Yusuf, orang yang mengandalkan Tuhan. Kemudian contoh yang kedua, yaitu Daud. Dia pernah berdoa dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 29. Dia berkata begini, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap melayani di hadapanmu sampai selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendiri telah berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, biarlah keluarga hambamu ini akan diberkati untuk selama-lamanya. Apa rahasianya, saudara-saudara? Sama dengan Yusuf, Daud mengandalkan Tuhan. Waktu dia menghadapi Goliat, tentara Israel tidak satu pun berani keluar. Ketakutan melihat sosok yang begitu gagah, besar, tinggi. Kita baca di Alkitab hal itu dalam 1 Samuel umpamanya. 1 Samuel pasal 17 ayat 43 sampai 44. Di situ tidak seorang pun berani keluar untuk maju berperang. Tapi kemudian Daud maju dengan alih-alih dan batu kali menghadapi Goliat yang begitu besar. Dan apa yang kita baca dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 43 dan 44. Oh, Goliat berteriak dengan merasa tersinggung. Dia berkata, anjingkah aku sehingga engkau datang kepadaku dengan tongkat? Lalu orang Filistin itu mengutuki Daud demi Allahnya. Kata orang Filistin itu kepada Daud, majulah kepadaku, akan kuberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang di padang. Lalu ayat 45 berbunyi, jawab Daud kepada orang Filistin itu, engkau datang kepadaku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku datang kepadamu dengan nama Tuhan, Yahweh, Tuhan semesta alam, Allah barisan Israel yang kau tantang itu. Luar biasa. Kalimat yang sangat luar biasa. Engkau datang kepadaku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku datang kepadamu dengan nama Tuhan semesta alam, Allah barisan Israel yang kau tantang itu. Lalu coba lanjutkan ke ayat 46. Ayat 46 berbunyi, pada hari ini juga, dia berkata demikian, pada hari ini juga engkau akan diserahkan oleh Tuhan ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkanmu dan memenggal kepala di atasmu. Akan kuberikan mayatmu dan tara Filistin pada hari ini kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang liar di hutan. Sehingga seluruh bumi mengetahui bahwa ada Allah bagi Israel. Ayat 47, dan supaya semua umat ini mengetahui bahwa bukan dengan pedang atau tombak Tuhan menyelamatkan, sebab Tuhanlah yang berperang dan menyelamatkanmu ke dalam tangan kami, dan menyerahkanmu ke dalam tangan kami. Nah, itu bukti peperangan. Dia tidak mengandalkan diri, dan sangat mustahil mengandalkan diri sendiri. Tentara Israel tidak bisa diandalkan, tidak berani keluar. Tapi dia berani keluar oleh karena dia mengandalkan Tuhan. Bukti lain yang kita baca dari kehidupan Daud mengandalkan Tuhan. Ketika dia menulis Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Orang Israel selalu mengatakan Tuhan adalah gembala kita sebagai kelompok besar, sebagai komunitas kita, kami. Tapi Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Ayat 4 dari Mazmur 23 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Ya, pernah jadi gembala.
Dia tahu ada musuh dari domba-dombanya dan ia melakukan pembelaan. Pengalaman pribadi itu yang berbicara. Itu yang dia ungkapkan. Juga ada pengalaman pribadi lain ketika ia dikejar-kejar Saul. Ia bagaikan domba, dikejar-kejar serigala. Tapi Tuhan menjaga dia. Ia sampai pada kesimpulan Mazmur 23 muncul dari pengalaman-pengalaman itu. Dia tulis sampai menyimpulkan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Siapa Tuhan bagi saudara? Kalau umat Israel pada waktu keluar dari Mesir, berperang dengan kondisi seperti itu. Mereka berperang dari balik-balik bukit, dari balik-balik gunung-gunung batu. Mereka berkata, Allah adalah gunung batuku. Setelah mereka settle dengan kota-kota dan benteng-benteng, mereka membuat benteng mengelilingi kota. Dan dia mengatakan, Allah itu kota bentengku, menara yang teguh. Nah, saudara, di sini kita melihat teologi Israel muncul dari pengalaman mereka. Gambaran yang familiar. Tuhan Yesus pun menggunakan hal yang sama. Akulah pokok anggur, akulah roti, dan seterusnya. Saudara-saudara, kalau kita merenungkan bagian ini, mengingatkan kita kepada siapa sebenarnya kita mengandalkan diri. Menyadarkan diri. Yusuf dan Daud, dua contoh orang yang mengandalkan Tuhan. Mau diberkati? Mau diberkati? Andalkan Tuhan. Saya ingat seorang bernama Santo Agustinus. Dalam sejarah dia seorang bapak gereja seorang yang dianggap sebagai sangat menonjol. Orang cerdas, latar belakangnya bobrok, menerima Tuhan, cerdas, dan banyak menulis hal-hal yang luar biasa. Dia pernah mengatakan perkataan begini, iman artinya meyakini apa yang tidak kita lihat. Dan upah dari iman adalah melihat apa yang kita yakini. Saya ulangi. Berkata soal iman di sini, pesandaran kita kepada siapa kita mengandalkan diri. Kalau kita mengandalkan diri kepada Tuhan, Agustinus mengatakan, iman artinya meyakini apa yang tidak kita lihat. Dan upah dari iman adalah melihat apa yang kita yakini. Nah, ini orang pertama yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, yaitu orang yang mengandalkan manusia. Banyak orang yang bisa mengandalkan diri, tapi berakhir pada kehancuran, kebinasaan. Dalam kitab kita melihat banyak contoh. Dan mungkin beberapa saja kita sebutkan. Adam Hawa bersandar pada diri sendiri, hancur. Dan membawa dampak kepada seluruh keturunan umat manusia termasuk kita. Warisan daripada pesandaran diri pribadi Adam dan Hawa. Tidak bersandar pada firman Tuhan. Tidak percaya kepada firman Tuhan. Kalau melihat Musa, Tuhan katakan perintahkan batu untuk mengeluarkan air. Dia pukul batu itu keluar air. Dan dia mengalami dampak yang hancur juga. Dia tidak bisa masuk ke Kanaan. Kalau ingat Yakub, dia menipu Esau abangnya. Dia kemudian menipu juga Laban yang kemudian jadi mertuanya. Kejadian 29 ayat 15 sampai 30 menceritakan ini semua. Tapi apa yang terjadi? Sepanjang dia menipu, dia seperti merasa tidak aman. Sampai kemudian dia membuat semacam janji di hadapan Tuhan. Contoh-contoh seperti banyak sekali. Contoh lagi yang lain, Raja Saul. Dia tidak menunggu waktu Tuhan sehingga melanggar pengaturan imamat dalam hal mempersembahkan korban. Harusnya dia menunggu imam datang, tapi dia loncati karena dia pikir dia juga bisa. Bersandar pada diri sendiri. Dan yang paling jelas kita baru saja merayakan sengsara Tuhan, kematiannya dan kebangkitannya. Yudas Iskariot, seorang yang sangat bersandar kepada materi. Dan Alkitab menjelaskan yang begitu jelas. Dia berpikir semua dihitung dengan uang. Dia bersandar pada uang itu dan pada akhirnya dia sendiri hancur. Nah, kalau kita melihat di luar Alkitab, saya dikirim oleh teman saya berita email dan saya tertarik dengan ini lalu saya bisa share di sini. Mengatakan begini, kita semua kenal John Lennon, The Beatles. Dulu pernah ada sepatu Beatles.
begitu populer. Lagunya pun luar biasa. Waktu dia menyanyikan Imagine, bayangkan kalau tidak ada surga, bayangkan kalau tidak ada permusuhan, bayangkan kalau tidak dan sebagainya. Oh, kita hidup dalam damai, katanya. Dia menjadi tenar pada tahun sekitar 1966-an. Tapi kemudian dia ditanya, dan dia berkata, kekristenan akan berakhir. Yesus terkenal, tapi kami lebih terkenal daripada Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Fansnya sendiri menembak dia 6 kali, mati. Apa yang bisa dibuat? Berhenti sampai di situ, hancur. Seorang calon presiden Brazil, kalau saya tidak salah namanya Credo Nestes, dia kampanye untuk dipilih sebagai presiden. Dia memberikan satu ucapan. Dia mengatakan begini, kalau saya dapat suara 500.000 dari partaiku, Tuhan pun tidak sanggup menyingkirkan saya. Apa yang terjadi? Dia terpilih. Dia menang. Tuhan tersingkir, tunggu dulu. Sehari sebelum pelantikan presiden, ia sakit dan mati. Tuhan menghentikan. Jangan bilang Tuhan nggak sanggup. Seorang komposer Brazil, kalau saya tidak salah Casusa, seorang komposer, penyanyi, penulis puisi, ia menghina Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia menghisap rokoknya. Ketika dia menghisap dalam-dalam, dia hembuskan ke atas. Hus, dia katakan apa? Hus, ini untukmu Tuhan. Penghinaan luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Ia mati dalam keadaan terserang AIDS yang mengerikan dalam usia 32 tahun. Kita ingat kasus kapal Titanic. Begitu legendaris. Begitu semua orang tahu ceritanya. Ada lagunya, ada filmnya, dan sebagainya. Kapal ini pada waktu akan pelayaran perdana, sebelum berlayar, ada media massa bertanya, seorang reporter bertanya, apakah kapal ini dapat dijamin keamanannya? Apa yang dibuat? Wah, begitu ditunjukkan kapal ini begitu kuat, begitu megah, begitu mampu. Dan dia berkata, Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkannya. Apa yang terjadi? Dalam pelayaran perdana, waktu ada pendeta berkhotbah dan berteriak menyampaikan Injil, orang-orang dengan semangat mabuk-mabuk berkata, "Hey pastor, go to hell! Ke neraka kau pendeta!" Tapi kemudian tanggal 4 April, persis pada pelayaran, di tengah perjalanan pelayaran perdana itu, tenggelam. Ada orang mengatakan menubruk gunung es, dan kemudian 1.500 orang mati. Dan begitu diumumkan kapal tenggelam, lagu-lagu yang tadi hingar-bingar berubah menjadi lagu Near My God to Thee. Bayangkan saudara, mereka merubah waktu maut menghancam, mereka menyanyikan Near My God to Thee. Tuhan lebih dekat kepadamu. Yang tadi mereka berkata, pastor, go to hell. Lebih celaka lagi, seorang bintang film yang sangat terkenal, Marilyn Monroe. Seorang perempuan yang sangat berani, berfoto telanjang bulat, dipamerkan, sampai dikenal dia seorang bom seks. Billy Graham mengunjunginya. Billy Graham berkata, Roh Tuhan mengutusku untuk mengabarkan keselamatan kekal dalam Yesus kepadamu. Apa jawab Marilyn Monroe? Dia berkata, aku tidak memerlukan Yesusmu. Seminggu kemudian, ia mati di apartemennya. Dia pasti binasa. Ada seorang mantan vokalis bernama Bon Scott. Pada tahun 1979, dia begitu mengandalkan kemampuannya, begitu dikenal banyak orang. Dia menyanyikan dengan begitu
penuh perasaan. Dan dia berkata, jangan hentikan saya. Dia nyanyikan, jangan hentikan saya akan turun terus ke neraka. Jangan cegah saya. Apa yang terjadi? 19 Februari tahun 1980, dia tersendak mati karena muntahnya. Muntahnya tersendak, dia tersendak karena muntahnya sendiri. Di Brasil tahun 2000 lalu, seorang muda dijemput sekelompok pemabuk teman-temannya untuk pergi bersama-sama keluar. Mamanya sangat ansing, sangat gelisah, takut, maka mamanya prihatin sekali. Dia ikut sampai di mobil, dan pada waktu anaknya sudah masuk mobil, mamanya pegang tangan anak itu dan berkata, anakku, pergilah bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan melindungimu. Anak itu apa yang dia jawab? Ya, boleh. Kalau Tuhan mau duduk di bagasi, di sini kursi sudah penuh. Mereka berangkat. Eksiden terjadi. Mobil hancur sampai tidak dapat diidentifikasi lagi. Tapi aneh, hanya bagian bagasi yang utuh. Bagasinya utuh. Polisi tidak dapat mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Hancur, tapi bagasi utuh. Dan dalam bagasi itu ada satu peti telur. Dan tidak ada yang pecah. Saudara, bermain-main dengan Tuhan. Seorang jurnalis dan penghibur, dia seorang Jamaika. Kalau saya tidak salah namanya Christian Hewitt. Dia berkata, Alkitab adalah buku terburuk yang pernah ditulis. Ada banyak buku buruk, tapi Alkitab paling buruk. Juni tahun 2006, dia tewas di motornya terbakar dan tidak dapat dikenali. Saudara-saudara, tahun-tahun akan datang. Tahun ini tahun 2021, tidak lama lagi akan masuk tahun 2022. Apakah saudara juga salah satu di antara daftar orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan dirimu sendiri? Mungkin hartamu, mungkin pendidikanmu, mungkin apapun yang kau dapat andalkan di bumi ini. Mungkin saudara berkata, fine-fine saja kok. Tidak ada sesuatu. Saya harus katakan, belum tentu kutukan dialami selagi di bumi ini. Tapi Yesus jelas mengatakan, tidak ada sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tuhan tidak bisa diolok-olok. Tuhan bukan pelupa. Juga bukan Allah yang kadang lupa keadilan dirinya. Oh, dia lupa bahwa dia adalah Allah yang adil. Nah, saudara, kalau bukan di sini, di sana, berhadapan dengan dia. Pertanyaan saya yang terakhir, siapa yang saudara andalkan? Siapa yang kau percaya? Siapa yang kau pegang sebagai jaminan hidupmu? Dirimu sendirikah atau Tuhankah? Waktu di depan kita adalah misteri. Jangan katakan 5 menit, 1 menit di depan kita, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Saudaraku, turunlah dari kecongkakan mengandalkan diri. Turun. Atau kita kembali mengandalkan Tuhan. Maukah saudara mengandalkan Tuhan? Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menjadikan daging sebagai kekuatannya, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan, yang pengharapannya adalah Tuhan. Mari berdoa. Kami tidak akan ada pesandaran lain yang lebih pasti dan kuat kecuali Engkau ya Tuhan. Tolong ampunilah kami, karena dalam banyak hal kami tidak mau mengaku bersandar kepada diri sendiri, tapi kami melakukannya demikian. Mohon Tuhan mengampuni kami. Tuntunlah kami untuk kembali ya Tuhan. Dengarlah doa kami. Ini kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat terkasih, mari bersama-sama kita akan
menaikkan setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Ada beberapa pokok doa yang saya rindu setiap kita jemaat Tuhan untuk bersama-sama mendoakannya. Karena itu saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Yang pertama, mari bersama-sama kita buka suara, kita berdoa mendoakan untuk bangsa kita Indonesia. Kita tahu beberapa waktu kemarin ada terjadi bencana alam, baik itu bencana alam di NTT maupun gempa yang terjadi di Jawa Timur. Mari bersama-sama kita berdoa untuk mereka yang mengalami duka karena kehilangan keluarga, kehilangan harta benda mereka. Kita doakan kiranya Tuhan menguatkan, menghiburkan mereka. Bahkan kita berdoa untuk pemerintah, kiranya pemerintah dapat menolong, memberi bantuan tepat sehingga setiap korban yang mengalami bencana alam mereka dapat ditolong. Mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu, kami datang menyerahkan berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Engkau tahu ya Tuhan, beberapa waktu kemarin bangsa kami mengalami bencana alam, tidak hanya di NTT tetapi juga di Jawa Timur. Tuhan, kami tahu mereka banyak yang mengalami duka, mereka mulai mengalami kehilangan harapan, karena mereka kehilangan orang-orang terkasih mereka, karena mereka kehilangan harta benda mereka. Ya Tuhan Allah kami, Tuhan hadir, kuatkan dan hiburkan hati mereka. Di tengah-tengah rasa duka mereka, di tengah-tengah rasa penderitaan mereka, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tolong pakai pemerintah, pakai kami masyarakat Indonesia untuk menolong mereka ya Tuhan. Setiap bantuan demi bantuan kami rindu Tuhan dapat disalurkan dengan baik. Sehingga ya Tuhan mereka yang mengalami bencana alam mereka dapat ditolong dan mereka merasakan penghiburan dan pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, demi Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari bersama-sama kita buka suara. Kita berdoa untuk jemaat kita yang sakit, ada beberapa jemaat kita yang sakit, yaitu kita berdoa untuk Ibu Liza Riana yang sakit kanker. Kita berdoa untuk masa-masa pengobatan, kiranya Tuhan yang menolong, menjamah, memulihkan. Kita juga berdoa untuk saudari Tasya di dalam pasca kecelakaan, kita doakan untuk masa pemulihannya. Kiranya Tuhan juga yang menolong sehingga Tasya boleh pulih dengan baik. Dan kita juga berdoa untuk mama dari saudara Junaidi yang sakit, kita berdoa juga kiranya Tuhan yang menolong, menjamah, memulihkan. Dan bersama-sama kita juga berdoa untuk pertumbuhan kita jemaat Tuhan di GKR Tulungagung. Mari bersama-sama kita buka suara, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu, kami teringat untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kami teringat ya Tuhan untuk Ibu Liza Riana yang sedang sakit Tuhan, kanker, Tuhan yang tolong, bagian tubuh yang sakit yang diserang, Tuhan yang menjamah memulihkan. Tuhan tolong pakai setiap pengobatan demi pengobatan yang sedang dijalani. Kiranya Tuhan kuasa Allah nyata menyembuhkan. Bahkan Tuhan tolong hiburkan hati Ibu Liza sekeluarga ya Tuhan. Kami juga teringat untuk Tasya Tuhan. Terima kasih untuk pemulihan demi pemulihan yang terus Tuhan nyatakan. Kami terus percaya ya Tuhan, Engkau Allah akan terus memulihkan secara total bagian kaki yang diderita sakit, Tuhan yang menjamah ya Tuhan. Terima kasih. Kami pun teringat juga ya Tuhan untuk mama dari saudara Bang Jun yang sedang sakit Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang jamah pulihkan. Kiranya Tuhan bagian kaki yang sakit, yang bengkak pun Tuhan yang menjamah memulihkan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, demi Yesus kami berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bersama-sama menyerahkan untuk pertumbuhan setiap kami jemaat Tuhan yang ada di GKR Tulungagung. Tolong kami ya Tuhan, mulai dari kami para pemimpin, hamba-hamba Tuhan, majelis, aktivis, bahkan kami seluruh jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sampai kami yang sudah menjadi orang tua. Tolong kami Tuhan, supaya kami di dalam keseharian kami mengalami pertumbuhan rohani di dalam Tuhan. Tolong kami supaya kami semakin mencintai Tuhan melalui firman. Tolong kami supaya kami terus menaruh harapan dan hidup kami total hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyadari Tuhan, ada banyak pergumulan yang tidak terkatakan, tapi Engkau Allah jauh mengenal isi hati kami yang paling dalam. Karena itu Tuhan, tolong kuatkan dan teguhkan hati kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Engkau mendengar dan Engkau akan menjawab sesuai waktu dan kehendak-Mu sendiri. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami,
Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, jemaat terkasih, kita akan bersama-sama mengikrarkan iman kita, iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat sekalian, tibalah saatnya bagi setiap kita untuk memberikan persembahan sebagai respon ucapan syukur kita atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Jemaat sekalian dapat memberikan persembahan melalui kode QR Code dan juga nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Mari jemaat sekalian, sambil menjalankan persembahan, kita mau bersama-sama mengangkat pujian dari KPPK 52, Ku berserah pada Yesus. Ku berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya selalu bersamanya. Aku berserah. Mari jemaat sekalian kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, kami bersama-sama datang ke hadapan-Mu Tuhan, membawa sedikit persembahan Tuhan sebagai ucapan syukur atas kasih dan pemeliharaan Engkau dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Tuhan, kami bersama-sama berdoa kiranya Tuhan yang berkati persembahan ini untuk setiap tangan yang mengelola, untuk memperbesar kerajaan-Mu Tuhan. Dan kami juga bersama-sama berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu menyertai akan kehidupan dan setiap pekerjaan dari jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirin-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita bisa beribadah dan selamat hari Minggu untuk setiap kita. Dan pada saat ini juga segenap hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada setiap jemaat yang sudah berulang tahun. Secara khusus pada hari ini untuk Bapak Ferdianto dan Ibu Angela, kiranya Tuhan senantiasa yang terus menolong dan menyertai perjalanan Bapak Ibu di dalam perjalanan berimannya kepada Kristus. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Imade Mastra yang pada hari ini sudah melayani di dalam pemberitaan firman. Doa kami kiranya Bapak senantiasa di dalam lindungan Tuhan, senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan di dalam pelayanan yang dikerjakan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali kami mengingatkan kepada jemaat sekalian bahwa pada hari Rabu kita ada persekutuan doa online. Dan pada hari Rabu ini 21 April kita akan mengadakan persekutuan doa yang akan dipimpin oleh Guru Injil Marcelina dengan melanjutkan bagian ketiga dari doa Bapa kami, yaitu datanglah kerajaan-Mu. Apa maksud dari kalimat ini Bapak Ibu Saudara-saudari ya? Mari kita meluangkan waktu 30 menit saja di tengah minggu untuk bisa berdoa, bersekutu bersama, dan kita punya keyakinan Bapak Ibu Saudara-saudari, tanpa doa kita itu tidak punya kekuatan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Gereja ini butuh ditopang oleh doa dan butuh jemaat-jemaat yang suka, yang cinta berdoa. Mari kita sama-sama luangkan waktu kita. Yang sudah setia berdoa, mari tetap setia. Yang belum, ayo sediakan waktu. 30 menit saja kita bertemu, berkumpul, kita berdoa bersama. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari, minggu depan 25 April 2021 kita akan beribadah bersama dan akan dilayani oleh Pendeta Regi Arthur dengan melanjutkan eksposisi kitab Ibrani dengan tema Allah tak pernah ingkar. Dan bertepatan minggu depan adalah minggu terakhir Bapak Ibu Saudara-saudari, itu artinya kita mengadakan perjamuan kudus. Oleh karena itu mari setiap kita bisa mempersiapkan diri dan roti beserta anggur dapat diambil di tata usaha gereja sesuai dengan jam kantor. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita di dalam mengikuti perjamuan kudus dan melihatnya sebagai sebuah perjamuan yang sakral sehingga kita bisa menjaga kekudusan hidup kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Hati dan pikiran kita arahkan kepada Tuhan sebagai tanda kasih dan penghormatan kita kepada Kristus ya. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus minggu depan. Demikian saja beberapa hal yang saya sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan kita setiap jemaat kita adalah jemaat yang sudah diberkati. Dan saatnya kita diutus untuk menjadi berkat di tengah dunia kita. Dimanapun kita berada, di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan pekerjaan kita, di dalam lingkungan sekolah kita, dan di dalam lingkungan masyarakat kita berada.
Dan marilah kita terus mengingat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya untuk Allah kita, Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilahkan duduk. Silahkan mengambil waktu teduh. Sekali lagi selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya